Hai hai Beb, apa kabarnya? Kembali lagi dengan Tante Yona di Romania. Hari ini Tante Yona mau lanjutin cerita pengalaman Tante Yona. Jadi melanjutkan yang part 1 yang tentang Pray, Love, and Life. Tentang kehidupan Tante Yona atau perjalanan dari Indonesia. Gimana ceritanya Tante Yona di Indonesia, juga sampai di Romania. Dan juga berhubung responnya juga banyak, dan juga banyak juga yang komen ataupun japri ke Tante Yona bilang bahwa penasaran dengan kelanjutan dari cerita tersebut. So Tante Yona buatin cerita ini kelanjutannya gimana, so stay tune. Jadi kelanjutan ceritanya setelah mungkin yang bebek yang belum nonton untuk part 1-nya bisa ditonton ya. Tante Yona udah bikin perjalanan cinta maupun kehidupan, tentang pekerjaan dan lain-lain selama di Indonesia. Dan sekarang Tante Yona akan cerita lebih detail lagi terkait jadi kisah-kisahnya gimana setelah Tante Yona memutuskan untuk menetap di Romania. Jadi setelah di Romania gimana ceritanya, kita mulai ceritanya. Jadi setelah Tante Yona menetap di Romania, pastinya tahap awal itu kita lebih kayak pengenalan ke keluarga ya, keluarga. Walaupun sebelum saya memutuskan untuk menikah, saya itu karena memang perkenalannya kan memang awalnya itu lewat dating online. Jadi saya waktu proses tersebut saya juga saling mengunjungi. Jadi kita juga harus mengenal juga ya Beb. Jadi nggak tiba-tiba menikah, tetapi kita juga harus tahu juga tentang orang yang mau kita jadikan serius untuk kehidupan selanjutnya gitu ya Beb. Nah jadi setelah saya pindah, jadi juga udah nggak terlalu kaget karena waktu masa proses pengenalan atau pacaran itu kita juga udah tahu tentang keluarga dari calon kita kayak gitu. Nah jadi setelah saya sampai di Romania, itu mungkin karena tahap baru awal-awal perpindahan itu, jadi ya masih kayak berasanya kayak liburan aja gitu. Jadi masih kayak berasa holiday gitu, kayak lagi jalan-jalan seperti biasa Tante Yona dulu waktu bisnis trip kayak gitu ya. Jadi ya udah belum terlalu berasa kayak wah ini saya akan tinggal di sini nih untuk jangka waktu yang panjang gitu kan. Nggak mikir gitu, jadi mikirnya masih happy-happy aja lah. Jadi awal pindah di sini ya belum terlalu signifikan perasaan hati itu gitu kan, apalagi namanya baru nikah ya pasti happy aja, apalagi kan kita nikah dengan orang seseorang pilihan kita sendiri gitu kan. Nah jadi setelah proses awal itu, setelah pernikahan itu, setelah beberapa bulan kemudian itu Tante Yona istilahnya udah menikah itu, Tante Yona puji Tuhan happy banget ya. Karena Tante Yona dan Uncle Robert itu memang sama-sama kita tipe yang seneng dengan anak-anak. Jadi kita sama-sama suka dengan anak-anak, anak-anak keponakan pastinya, karena kita memang berdua sama-sama single. Jadi kita menikah itu sama-sama single. Jadi memang belum pernah menikah sebelumnya ya. Jadi setelah menikah beberapa bulan, dan saya sudah pindah di sini di Romania ya. Setelah pindah di Romania beberapa bulan, maksudnya itu saya happy banget nih karena ternyata Tuhan izinkan saya itu hamil. Jadi setelah 3 bulan saya di sini, saya hamil. Luar biasa banget ya happy-nya ya. Jadi hamil itu, di kehamilan pertama itu saya happy banget. Jadi karena ini memang yang kita harapkan banget. Jadi dari awal belum married pun istilahnya waktu belum tahu siapa jadi pasangan kita pun, saya itu istilahnya udah mikir aduh kalau nanti punya pasangan bule gitu ya, pasti anaknya ini mix tuh pasti lucu gemes gitu kan. Nah ternyata Tuhan izinkan saya hamil tuh Beb di 3 bulan pernikahan itu setelah saya pindah sini. Dan seperti normalnya ya 3 bulan itu setelah hamil itu, di awal-awal kita di sini ngeceknya itu kalau nggak salah itu setelah sebulan deh, sebulan apa sebulan setengah hamil gitu baru kita bisa cek ya. Nah kita cek itu, kemudian saya cek ke dokter yang ada di sini. Setelah saya cek itu puji Tuhan dinyatakan memang benar hamil. Tadinya kan kita cuma tes pack aja sendiri gitu kan. Nah setelah itu ternyata dinyatakan hamil. Ya udah kita
mengikuti prosesnya. Dan ternyata di bulan kedua masuk ke bulan kedua itu mulai ada sesuatu yang tidak mengenakan gitu, Beb. Ternyata di kehamilan itu saya terjadi kayak pendarahan gitu, bleeding. Jadi saya cek lagi, balik ke dokter, ini kenapa penyebabnya. Dan seperti biasa diberi kayak penguat dan vitamin dan lain-lain gitu. Pokoknya kita ikutin semua prosesnya. Nah, setelah saya melakukan proses semua diikutin itu, ternyata di kehamilan pertama yang saya harapkan banget dan pasangan saya juga harapkan, itu ternyata bayinya itu dinyatakan atau janinnya dinyatakan tidak berkembang. Sehingga karena bleeding itu, jadi saya harus diopnam untuk pertama kalinya di negara orang. Saya harus opnam di rumah sakit pemerintah dan pemerintah Romania sini. Dan setelah saya opnam itu ternyata setelah dicek-cek gitu, ternyata dinyatakan tuh tidak bisa dipertahankan. Akhirnya janin atau bayi yang saya harapkan itu ternyata tidak bisa berkembang gitu, Beb. Nah, itu luar biasa ya, sedih banget ya, Beb. Karena kami sangat mengharapkan banget kan, dan saya itu kan memang suka anak kecil juga, suami saya juga suka anak kecil, istilahnya keponakan aja kita sayang gitu ya, apalagi nanti kalau punya anak sendiri gitu kan. Jadi awal setelah menetap di Romania itu memang nggak mudahnya itu lebih karena kerinduan untuk memiliki buah hati gitu. Jadi setelah kehamilan pertama itu terus dan dinyatakan tidak berhasil atau tidak berkembang, itu hati saya hancur banget ya, Beb. Terlebih lagi ya di rumah sakit di Romania ini ya, terutama yang rumah sakit pemerintah, itu beda banget ya dengan di Indonesia. Jadi walaupun kita istilahnya lagi di opnam, pendarahan kayak gitu, itu nggak boleh namanya suami itu kayak di negara kita kan boleh ada yang nginep, yang nemenin kayak gitu kan di rumah sakit. Nah, karena ini rumah sakit pemerintah ya, jadi suami itu juga hanya datang di saat menjenguk aja. Jadi ada jam-jam khusus gitu kan. Nah, dan itu kan Tante Yona baru aja pindah di Romania yang belum terlalu mengenal, dan juga di sini nggak semua bisa berbahasa Inggris gitu kan, Beb. Dan saya juga nggak bisa bahasa Romania gitu. Nah, akhirnya dan di rumah sakit itu istilahnya benar-benar beda. Di rumah sakit pemerintah kalau swasta mungkin beda lagi, ini based on my experience. Jadi nggak ada TV, nggak ada hiburan istilahnya. Terus boleh suami atau keluarga datang itu hanya bolehnya pada saat jam berkunjung. Kemudian sarapan pun kalau misalnya kalau selama kita masih sanggup, misalnya gitu ya, masih sanggup jalan, kita akan sarapan itu ada satu tempat kayak pastry gitu, kayak dapur, kita makan di situ, Beb. Dan menunya Tante Yona memang awal-awal itu nggak terlalu cocok kan dengan menu-menu Western, karena kita biasanya makannya kan makan Indonesia, cara Indonesia gitu. Dan yang bikin sedih lagi adalah pada saat datang itu suami itu, kalau misalnya Tante Yona kan nggak cocok tuh dengan sarapannya itu ya waktu di opnam. Jadi suami itu berkunjung datang pagi itu jadi kayak orang asing gitu. Jadi karena suami jadi pagi itu bawain sarapan buat Tante Yona gitu. Jadi berat banget ya, Beb. Selain kita juga lagi kondisi seperti ini, terus pasangan juga nggak bisa nemenin full day gitu kan. Jadi hanya waktu berkunjung, jadi kayak pagi sarapan gitu dianterin. Terus kemudian juga
setelah itu jam kunjungan berikutnya dan malam juga kita ya udah bener-bener sendiri gitu loh Beb. Jadi setelah itu setelah selesai setelah opnam itu beberapa hari, karena juga harus dikuret atau apa itu istilahnya di rumah sakit karena tidak bisa dipertahankan ya si janin. Kemudian ya udah kita kembali ke rumah, saya kembali ke rumah pulang dan berusaha menjalankan kehidupan seperti tidak ada apa-apa. Tapi yang pasti karena kehamilan pertama itu benar-benar hati hancur ya Beb, karena benar-benar menginginkan banget gitu loh. Jadi setelah itu saya tetap, kemudian saya berusaha untuk menenangkan diri juga ya, yang pasti suami juga dukungannya juga ya, untuk berpikir positif, ya udah Tuhan pasti nanti kasih yang terbaik. Kemudian dokter menyatakan setelah terjadi yang pertama ini gagal, jadi setelah itu kita dokter bilang 3 bulan kemudian, selama 3 bulan tidak boleh terjadi kehamilan. Jadi setelah itu dinyatakan bahwa 3 bulan kemudian baru boleh misalnya hamil lagi. Dan ternyata Tantiona happy lagi nih. Setelah 3 bulan ternyata luar biasa, Tuhan tuh kasih lagi Beb, izinkan lagi saya hamil. Jadi setelah 3 bulan izinkan lagi Tuhan hamil, dan itu masih punya pengharapan lagi ya, punya pengharapan lagi. Terus ya udah saat itu ternyata setelah di kehamilan kedua itu pun ternyata terjadi tidak berkembang lagi, dan sampai akhirnya lagi dalam setelah berikutnya itu terjadi istilahnya hancur lagi hati ya. Terus hamil lagi jadi dalam 1 tahun itu 3 kali kehamilan Tuhan izinkan, dan di kehamilan ketiga itu istilahnya dari posisi keinginan hati tuh bener-bener dari segini, bener-bener pengharapan itu istilahnya terhadap memiliki anak itu jadi bener-bener udah bener-bener sangat istilahnya akhirnya bisa lebih kayak menerima gitu. Oke Tuhan, apapun yang Tuhan mau, apapun yang Tuhan inginkan terjadi, kalau emang Tuhan izinkan saya memiliki anak, pasti saya punya anak. Akhirnya di kehamilan yang ketiga Tuhan izinkan lagi. Akhirnya di kehamilan ketiga itu ternyata terjadi lagi, dan setelah dicek ternyata Tantiona itu mengalami trombofolia. Trombofolia itu jadi kayak pengentalan darah ya, jadi itu mungkin yang menghambat. Nah jadi jadi pengecekan itu dilakukan setelah 3 kali proses hamil itu istilahnya bayi tidak berkembang karena apanya itu setelah 3 kali itu. Jadi kasusnya hampir sama, mungkin pernah dengar cerita tentang artis Ashanti yang istrinya Anang itu mengalami hampir sama kayak Tantiona, trombofolia. Dia juga kalau nggak salah setelah 3 kali kehamilan gitu Beb. Jadi itu benar-benar hancur banget ya, dan di benar-benar titik setelah 3 kali kehamilan itu akhirnya gagal, tidak bisa berkembang. Akhirnya sorry ya, ini benar-benar kayak menguras emosi sedih banget kalau mengingat cerita ini ya Beb. Jadi akhirnya setelah 3 kali itu Beb, kami berdua memutuskan untuk sekarang kita udah nggak usah terlalu ngoyo lagi, lebih kayak berikhlas, menyerahkan pada Tuhan apa aja yang misalnya jadi rencananya. Kalau memang Tuhan izinkan kami memiliki buah hati, saya dengan sukacita dan suami juga dengan sukacita menerima dan merawatnya. Tetapi misalnya Tuhan izinkan kami hanya berdua saja sampai nanti pensiun, itu juga saya yakin itu semua Tuhan lebih tahu skenario Tuhan itu, waktunya Tuhan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami ya. Jadi setelah 3 kali itu saya bisa lebih, dan suami juga setuju untuk udah sekarang istilahnya udah kayak menikmati hidup aja ya Beb. Jadi kayak menikmati hidup aja, kayak misalnya
ngalir aja apa yang Tuhan mau lakukan buat kita semua. Istilahnya oke, jadi kita berpikir ya udah, kalau misalnya memang kita harus berdua, kita menyayangi aja keponakan gitu ya. Jadi kita ya udah, kita menyayangi aja keponakan yang kita punya. Kebetulan Taniona punya 3 adik ya kan, dan itu masing-masing mereka punya anak. Ya udah, saya menyayangi aja keponakan saya itu seperti kayak anak saya sendiri gitu kan. Udah, itu udah disampai di titik tersebut, dan ya life must go on ya. Jadi kehidupan terus harus berjalan ya Beb. Setelah menetap di Romania, hal pertama yang Taniona alami di tahun pertama seperti ini ya Beb. Tahun pertama seperti ini terjadi istilahnya sedihnya karena hal itu. Di sisi lain happy-nya karena punya pasangan yang memang Tuhan beri untuk bisa saling melengkapi. Jadi Tationa dan Uncle Robert itu kita memiliki karakter yang benar-benar berbeda ya. Jadi Uncle Robert itu dia lebih calm, tetapi istilahnya jadi karakter kita sangat berbeda banget, dan itu saya yakin Tuhan mempertemukan untuk bisa saling melengkapi seperti itu. Jadi istilahnya di dalam setiap keluarga itu kita masing-masing pasti punya tantangan hidup ya. Jadi walaupun istilahnya kita mendapatkan pasangan hidup itu dari yang sesuai yang kita mau, dan juga yang pasti sesuai waktunya Tuhan, tetapi bukan berarti tantangan di dalam hidup itu semua baik-baik saja, mulus-mulus aja. Pasti setiap orang itu punya tantangan hidup. Apalagi kita memiliki 2 kebudayaan berbeda, pemikiran, kemauan berbeda, dan juga kita punya ego masing-masing. Tantiona itu tipikalnya itu yang senangnya tuh kayak istilahnya cepat, dan saya selalu kebiasaan dari waktu masa kerja, segala sesuatu terorganize gitu, harus benar-benar terplanning baik dari jauh hari. Itu saya udah tahu nih apa yang saya mau lakukan gitu Beb. Nah, dan Uncle Robert itu tipikalnya tuh lebih kayak ya udah buat besok gitu, nggak usah dipikirin dari jauh hari. Nah, itu totally different sama Tante Ona. Jadi ya itu sebagai salah satu sering yang menjadi pemicu perdebatan kita gitu kan. Nah, berjalannya waktu karena istilahnya ego dari saya dulu waktu masa kerja itu yang selalu biasa segala sesuatu terplanning, karena di posisi tertentu di dalam suatu karir itu kita kan udah istilahnya kita juga harus bisa memanage kerjaan kita, karena kita kan istilahnya kita apalagi background sales, jadi kita mempunyai target, kita harus mencapai suatu target itu gitu kan. Nah, itu yang Tante Ona bawa juga nih, karena udah bertahun-tahun seperti itu kerja ya kan. Jadi itu yang Tante Ona bawa nih di dalam kehidupan di berumah tangga. Hal positifnya tentu ada ya kan, itu hal positifnya adalah kita jadi di dalam berkeluarga kita juga harus mempunyai target, tetapi kita juga harus ingat bahwa ini bukan untuk mencapai target untuk dalam suatu bisnis, tetapi dalam suatu keluarga. Jadi kita harus juga bisa memahami karakter dari pasangan kita. Banyak juga yang mungkin bertanya-tanya, Tantiona kan dulu waktu di Indonesia itu punya karir udah bagus ya, posisi bagus, karir bagus gitu kan. Nah, setelah di Romania itu apa yang Tantiona lakukan? Nah, jadi setelah awal perpindahan dari Indonesia ke Romania itu, awal itu Tantiona yang tadi Tantiona ceritain, Tantiona itu seperti kayak holiday gitu, kayak istilahnya awal pindah kayak holiday. Kemudian juga Tuhan izinkan saya hamil sampai 3 kali ya kan. Dan di tahun berikutnya itu setelah mengalami proses yang berliku, up and down, perasaan hati di bener-bener di istilahnya kayak roller coaster, bener-bener nggak mungkin orang ngelihat kita itu biasanya dari luarnya aja, wah dari luarnya dia kayaknya seneng-seneng aja ya, jalan-jalan lah ini itu. Tapi kan kadang orang itu nggak semua ingin menampilkan apa yang menjadi masalahnya di muka publik atau umum kayak gitu. Tante Ona itu tipikal yang seperti itu. Tante Ona itu hanya mau nge-share di sosial media Tante Ona hal-hal yang happy aja, hal-hal yang positif aja. Jadi karena Tante Ona nggak mau membuat
orang itu melihat kita itu istilahnya kadang kan cuma dari luarnya aja gitu. Tanya nggak mau mereka itu istilahnya jadi kayak apa istilahnya menilai-nilai lah dari luar dan dia nggak tahu tentang kehidupan kita yang sesungguhnya gitu kan. Nah jadi nggak mudah banget intinya pada saat awal walaupun kita menikah dengan orang yang kita cintai, tetapi proses kita itu adalah baru dimulai pada saat kita melakukan setelah menyetujui untuk proses pernikahan itu adalah kehidupan selanjutnya menikah itu adalah baru dimulai ya Beb. Jadi setelah pindah Romania melalui tahapan tersebut, terus kita juga penyesuaian dengan karakter masing-masing dan juga tentang pekerjaan nih, kembali lagi yang tadi pekerjaan gimana nih Tante Ona di Romania. Nah Tante Ona itu awal-awal itu karena tadi Tante Ona bilang itu awal itu lebih ke gimana beradaptasi prosesnya, belum mikir tentang kerjaan dulu. Mikir tentang kerjaan dulu apalagi abis melalui proses yang begitu bikin drop banget ya, jadi lagi menata hati lagi gitu loh setelah kehilangan istilahnya harapan untuk 3 kali dari kehamilan tersebut gitu kan. Jadi di tahun kedua atau tahun berikutnya setelah itu saya mulai istilahnya udah mulai merasa lebih kuat lagi ya, sudah mulai merasa lebih kuat dan kemudian suami ataupun teman-teman suami gitu ataupun Tante Ona juga coba cek-cek cari-cari info gimana sih kalau misalnya bisa buat kerja di sini. Nah jadi karena Tante Ona itu kan Tante Ona itu kan backgroundnya dulu kan di IT tetapi lebih ke area sales. Nah jadi kalau sales itu di dalam IT sales dan marketing itu adalah 2 hal yang berbeda. Kalau sales itu biasanya kita tidak di back office atau tidak ada di kantor, tetapi kita benar-benar menemui klien gitu ya, menemui klien, meeting, approaching, terus gimana misalnya ada suatu project tender. Nah itu adalah tugas dari sales. Nah sales itu juga memiliki ada level-levelnya gitu ya, junior, medium, senior ataupun sampai di level istilahnya presiden director kayak gitu. Nah jadi setelah saya sebagai sales di bidang IT, jadi lebih ke IT solution. Nah saya itu klien saya itu kebanyakan enterprise bank, jadi bank yang berskala besar. Nah itu adalah klien saya, database saya sebagai sales di Indonesia. Nah tentu saja dengan pengalaman saya yang seperti itu, dengan gimana saya menerapkan di Romania, saya sendiri tinggal di Romania itu bukan di kota besarnya, tapi di kota kecil. Ibu kota Romania itu ada Bukares ya kan. Nah saya jauh dari Bukares. Kalau perjalanan melalui mobil itu darat itu 10 jaman baru sampai. Jadi saya lebih dekat ke Hungary dibanding saya harus ke ibu kota Romanianya. Jadi Romania itu kawasannya, wilayahnya itu luas gitu ya Beb. Jadi akhirnya setelah saya coba di sini gimana, nah ini akan berbeda bila kita di Indonesia kita ada sistem kayak transfer kerja. Misalnya saya kan dulu kerja di multinational company ini. Nah di multinational company ini punya representative office atau ada punya kantor-kantor di negara mana aja nih. Nah misalnya nih di negara tersebut dia membutuhkan untuk skill level ini misalnya. Nah itu bisa transfer. Nah kalau transfer itu memungkinkan kalau memang di negara tersebut lagi butuh orang untuk di bidang itu gitu. Nah tetapi Tante Ona pindah ini istilahnya bukan karena transfer, tetapi karena memang keinginan sendiri dan karena menikah gitu kan. Jadi awal ya kita masih idealis lah cari kerja dan lain-lain, ternyata dan Tante Ona pernah apply juga di sini, dan pada saat apply itu ada juga yang feedbacknya adalah dia bilang ini kan kita kirim CV dong ya kan, di situ dijawab di reply my email dia bilang dari CV Tante Ona itu over qualification, jadi melebihi dari
apa yang dia cari dari company yang dia buka lowongan itu. Nah, oke, ya udah kita dan istilahnya di sini juga kendalanya adalah Tariona di sini kan juga nggak bisa bahasa sini. Nah, itu juga mungkin menjadi pertimbangan, mereka juga harus mungkin lebih memprioritaskan yang bisa berbahasa Romania gitu kan, karena di sini juga memang kayak misalnya kita di jalan gitu ya, ketemu orang atau temen itu nggak semua juga ngerti bisa berbahasa Inggris gitu, Beb. Jadi oke, akhirnya setelah di tahun berikutnya itu Tandiona mencoba. Jadi Tandiona itu setiap tahun itu selalu kayak menganalisa dan mereview gimana flashback tuh tahun ini gimana, tahun berikutnya apa planningnya. Nah itu, dan setelah itu ternyata udah dicoba bla bla bla, ternyata kondisi di sini berbeda ya, tidak seperti negara seperti kembali Taliona membandingkan lagi di Eropa Barat. Kalau Eropa Barat itu secara secara kehidupan juga mereka lebih mahal dibanding di Romania. Kemudian secara salary otomatis tampak lebih besar di sana, dan untuk mencari kerjaan juga lebih gampang. Makanya dari sini Romania ini juga banyak juga orang-orang sini yang kerja itu kayak di Jerman, kayak di Belanda, kayak gitu, Beb. Karena memang di sini untuk tingkat penghasilannya itu memang lebih rendah dibanding negara West Europe kayak gitu. Jadi akhirnya Tandiona memutuskan the nextnya ini saya berarti kayaknya untuk kemungkinan kerja ini di sini kayaknya lumayan kecil peluangnya. Akhirnya saya putuskan untuk istilahnya saya bisa untuk mulai belajar menerima sebagai kayak ibu rumah tangga, alias jadi kayaknya kesannya pensiun dini. Jadi saya bener-bener kayak pensiun dini ya, Beb. Bener-bener yang karir tadinya seperti gitu kita lepas. Jadi akhirnya setelah pindah sini, setelah proses dari tahun ke tahun ada terjadi apa-apa kayak gitu yang tadi Tandiona ceritain, setelah dianalisa akhirnya memutuskan untuk pensiun dini. Nah setelah itu Tandiona ya udah kita lebih kayak ya melakukan hal-hal seperti ibu rumah tangga. Apakah mudah? Secara pekerjaan ibu rumah tangga itu bukan bicara mengenai mudah atau enggak, tetapi gimana kita mau menekan ego kita, apalagi Tandiona dari karir woman menjadi ibu rumah tangga yang full time, ya kan, full time itu saya yakin nggak mudah banget ya. Jadi Tandiona sempat mention juga di video Tandiona sebelumnya bahwa saya tuh baru bisa mulai beradaptasi itu 3 tahun setelah saya tinggal di sini. Dan setelah masuk di tahun itu saya mulai belajar menjadi bagaimana ibu rumah tangga yang baik, gimana mulai kita juga penyesuaian. Jadi setiap hari adalah pembelajaran dengan pasangan juga ya, Beb. Karena semakin berumur kita harusnya tetap lebih kayak semakin wise atau semakin bijaksana untuk mengatur ego kita masing-masing. Kita tadinya karena merasa gue kerja, gue punya duit nih, maunya gue gitu kan, orang gue beli sendiri juga kok, ngapain juga, nggak usah ada yang bisa istilahnya larang-larang gitu kan. Tetapi berjalannya waktu, ego ini kita harus tekan istilahnya, mana yang harus dibeli, mana yang nggak harus dibeli, itu udah mulai bisa kita pilah-pilah. Jadi jangan maunya sendiri, walaupun pakai duit sendiri pun, misalnya nih punya uang sendiri pun juga kita udah mulai bisa memilah-milah gitu kan, mana yang penting, mana yang nggak penting, atau buat sekedar hiburan aja. Tetapi tetap kita juga membuat hidup kita balance. Jadi kita juga tetap ada waktu untuk berhemat, ada waktu kita untuk menyenangkan juga diri kita. Jadi melalui istilahnya Tandiona tetap aja setiap tahun itu mentarget kita harus punya waktu untuk berlibur bersama kayak gitu, Beb. Nah kemudian setelah itu akhirnya Tandiona masuk di tahap saya berdoa kepada Tuhan, apa ya Tuhan yang saya bisa lakukan di sini ya Tuhan. Saya nggak mungkin juga cuman kayak istilahnya diam-diam aja kayak gini jadi ibu rumah tangga doang, terus nggak bisa melakukan apapun. Padahal saya itu istilahnya di sini juga istilahnya kan beda ya dengan Indonesia. Kalau kita istilahnya anytime
karena keluarga kita juga di situ semua, jadi anytime mau kapan mau pergi ke rumah keluarga atau apa juga dengan gampang. Di sini kan lumayan beda, mau ke rumah keluarga pun atau teman itu kita nggak bisa tiba-tiba gue langsung ke situ ya, ketemuan di situ, nggak gitu Beb. Kalau di sini beda, di sini ataupun Eropa lainnya, Tante Yona yakin sama seperti itu, bahwa kita kalau mau ketemuan orang itu kita harus janjian dulu Beb, cari waktu mereka kapan bisa, kita juga kapan bisa, baru kita bisa ketemu. Nggak bisa tiba-tiba gue udah ada di sini ya lu datang ya, nggak bisa kayak gitu Beb. Itu beda banget nih di sini. Jadi di Eropa itu lebih individualis, jadi lebih ke masing-masing aja. Itu ada bagusnya juga, jadi mereka nggak terlalu mau tahu juga urusan orang, jadi nggak terlalu kayak ngegosip atau apa gitu. Itu ada hal positif juga kan. Nah kemudian setelah itu saya akhirnya Tuhan kasih hikmat ya. Jadi akhirnya kemudian dia bilang nih di hati saya, kan suka ngomong nih based on background dulu kan, istilahnya sales itu kan juga suka approach atau istilahnya bikin network nih, bikin network dulu waktu zaman kerja dulu kan. Nah itu ternyata Tuhan itu kasih hikmat atau kasih ide-ide di dalam pikiran saya. Ya udah, kenapa kamu nggak coba aja, sekarang kan lagi trennya untuk menjadi vlogger gitu, digital creator. Oh iya ya, ya udah. Akhirnya Tante Yona memberanikan diri nih untuk menjadi vlogger. Jadi awal itu sebelum di Facebook Tante Yona ini aktif, Tante Yona tuh aktif kan di Facebook fanpage Tante Yona di Romania ya kan. Nah untuk detailnya gimananya Facebook fanpage Tante Yona itu nanti Tante Yona bikin di konten berikutnya ya Beb. Jadi biar lebih enak ceritanya ini, dengernya ini lebih teratur gitu ya. Jadi setelah itu Tuhan kasih ide, kenapa kamu nggak coba dengan sesuai skill kamu, talent kamu. Oke, jadi saya mulai jadi vlogger tuh Beb. Pada saat saya jadi vlogger, itu saya memang benar-benar istilahnya kayak menikmati banget tuh apa yang menjadi skill saya. Memang saya kan senang, istilahnya saya terbiasa. Jadi saya bukannya kuliah di bidang marketing atau sales gitu, ataupun entrepreneur bidang bisnis dan lain-lain, tapi di bidang IT. Tetapi karena Tuhan membawa saya akhirnya dari IT tersebut di area sales, yang artinya itu kalau sales itu dia harus punya skill gimana bisa menghadapi orang, gimana untuk bisa public speaking. Sales juga itu melatih kita untuk bisa lebih peka. Jadi dengan kita menjadi sales ya, tadi Tante Yona udah sampaikan, sales dan marketing itu adalah dua pekerjaan yang berbeda kalau di dunia IT. Jadi kalau sales itu berhadapan langsung dengan end user, atau artinya itu dengan klien kita. Jadi itu yang melatih kita untuk bisa mempelajari. Jadi kita jadi dapat ilmu psikologi juga. Jadi kita bisa tahu nih, ternyata customer kita nih karakternya kayak gini. Jadi setiap kita menghadapi orang itu kita jadi terlatih untuk bisa mempelajari lawan bicara kita, untuk bisa kita menjual solusi kita, apa yang kita punya di dalam bisnis kita gitu kan. Nah itu yang Tante Yona akhirnya dibawalah Tante Yona jadi seorang vlogger. Jadi akhirnya Tante Yona vlogger, Tante Yona bikin nama itu di Facebook fanpage Tante Yona adalah Tante Yona di Romania. Jadi semua sama, di semua platform Tante Yona sama, TikTok, IG, dan YouTube sekarang ini, Facebook, itu semua sama, Tante Yona di Romania. Karena harapan Tante Yona itu dengan Tante Yona ada di Romania ini bisa memberi istilahnya berbagi cerita-cerita nih tentang kehidupan di Romania. Karena seperti halnya Tante Yona, nggak semua orang itu mengenal akan Romania secara detail. Kadang malah ada yang baru dengar nih, oh Romania itu di Eropa, kadang baru tahu juga kayak gitu. Nah itu yang pengen Tante Yona share, bahwa Romania ini seperti apa, kehidupan di sini gimana, terus ternyata orang Indonesia di Romania itu seberapa banyak, ternyata
orang Indonesia di Romania itu nggak terlalu banyak ya, mungkin sekitar 300-an aja, itu udah termasuk student yang istilahnya program beasiswa ataupun yang sekolah di sini ataupun yang kerja di sini ataupun yang karena pernikahan. Jadi itu totalnya kira-kira 300-an ya Beb. Nah, jadi itulah awalnya Tanti Ona akhirnya dari seorang wanita karir pindah di sini menjadi akhirnya ibu rumah tangga, dan akhirnya sekarang Tanti Ona menjadi entrepreneur atau video creator atau content creator. Nah, seperti itu. Itulah awal Tanti Ona memulai hidup Tanti Ona sebagai content creator. Jadi pertanyaannya, apakah Tanti Ona sekarang menikmati hidup, udah bisa menerima ataupun menikmati hidup tinggal di Romania? Jawabannya adalah hidup itu tidak pernah bisa kita bilang bahwa oke, saya udah puas saya dengan ini. Saya pastinya masih memiliki hal-hal yang ingin saya capai terus ya, untuk memiliki pencapaian-pencapaian di dalam target pribadi ataupun keluarga. Yang pasti itu adalah goal saya untuk kedepannya selama saya tinggal di Romania. Nah, next video saya akan buatkan lagi kelanjutan dari video ini, gimana setelah menjadi content creator atau digital creator atau akhirnya menjadi YouTuber, itu bagaimana ceritanya yang membawa saya jadi YouTuber. Nanti ikutin terus kisah Tanti Ona, karena Tanti Ona yakin setiap pengalaman sharing hidup kita ataupun siapapun yang Tanti Ona akan share juga di YouTube ini, itu Tanti Ona berharap bisa menjadikan apa istilahnya pembelajaran, edukasi ataupun motivasi diri, ataupun mungkin di sana yang saat ini mungkin juga lagi mengalami hal yang stuck di titik tertentu, gak ada ide ataupun gimana ya, kok jadi hidup gue gini-gini aja, membosankan, bla bla bla. Ayo kita coba, yang pertama seperti tadi Ona bilang, seperti juga di judul konten video ini adalah pray, love, and life. Jadi kita tetap harus pertama adalah berdoa dulu supaya Tuhan tuh kasih hikmat atau kasih ide apa yang harus kamu lakukan di dalam kehidupan kamu, atau apapun yang kamu doakan itu supaya bisa berhasil di titiknya. Oke, Tanti Ona berharap dari sharing Tanti Ona hari ini bisa ada hal positif yang Bebek terima, dapatkan, dan thank you buat Bebek semua yang udah mendengar sharing Tanti Ona dari awal sampai akhir ini. Semoga sharing ini bisa membangun buat yang saat ini lagi tertidur, atau yang lagi frustasi, atau yang lagi nggak ada pengharapan. Bisa kita sama-sama belajar dari sharing orang-orang sukses atau orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran positif. So buat Bebek semua, thank you so much ya, dan jangan lupa biar Tanti Ona tetap semangat nih bikin konten-konten yang membangun, memberikan hal yang positif, yang bikin happy ya kan. Itu jangan lupa untuk di subscribe, di like, di comment, and di share supaya kita bisa sukses bersama. Love you all dan have a good day. Love you, dadah.